Akhirnya kita udah mau masuk di pekan terakhir Liga Inggris musim 2021-2022 dan memang Liga Inggris itu gila banget ya karena di luar dugaan. Jadi saya rekaman ini tanggal 16 Mei hari Senin. Tadi malam baru aja Manchester City seri sama West Ham 2-2 yang itu di luar dugaan banget dan membuat Liga Inggris ini masih seru sampai di pertandingan terakhir. Karena kalau kemarin City menang sih gue bilang sebenarnya udah pasti City juara lah. Walaupun sekarang tetap yang diunggulkan adalah Man City ya. Tapi untuk pekan terakhir Liga Inggris ini nggak cuman perebutan gelar juara aja yang masih berlangsung ketat. Ada beberapa lagi yang masih berlangsung di pekan terakhir Liga Inggris ini. Dan tentu aja sebenarnya semua klub di Liga Inggris itu walaupun udah istilahnya nggak ngejar apa-apa lagi, itu sebenarnya masih ngejar peringkat loh. Karena tiap peringkat di Liga Inggris itu ternyata bernilai sekitar 2,2 juta pound sterling uang hadiah. Jadi kalau kita lihat di klasemen, contohnya Leicester nih, mereka kan sekarang di peringkat 10-9 gitu kan. Nah mereka tetap ngejar peringkat sebaik mungkin karena tiap peringkat dapat 2,2 juta dan ini kan poinnya tipis-tipis nih dari peringkatnya sekitarnya Leicester itu. Nah jadi itu sih yang tetap akan kejar. Nggak ada klub yang terus mainnya nggak niat. Kecuali mungkin Watford sama Norwich ya yang udah pasti ke degradasi. Tapi nanti kita akan bahas di Gegenpress hari ini pertandingan-pertandingan atau situasi-situasi apa aja sih, perlombaan-perlombaan apa yang masih dilakukan di pekan terakhir Liga Inggris. So jangan kemana-mana, tetap di Gegenpress. Oke, ketemu lagi di Gegenpress. Saya Popo Kusen, pembawa acara dari podcast sepak bola yang terbaik menurut para pengunjung Museum Kota Lama Semarang yang saya tanyain kemarin tanggal 13 Mei 2022. Jadi hari ini kita akan ngebahas 4 situasi yang masih terjadi di pekan terakhir Liga Inggris. Yang pertama tadi udah gue bahas, yaitu title race atau perebutan gelar juara. Setelah City kemarin seri, mereka bedanya 4 poin sama Liverpool. Waktu kita syuting ini Liverpool belum main lawan Southampton. Nanti malam, besok malam ya, Selasa malam mereka baru main, Selasa dini hari. Oh iya nanti malam sih. Ya itulah. Dan nanti kalau itu Liverpool menang, maka untuk pekan terakhir perbedaan poinnya cuma 1. Jadi City harus menang karena kayaknya Liverpool menang sih lawan Wolves. Itu yang pertama, gelar juara. City pertandingan terakhir melawan Aston Villa, manajernya Steven Gerrard, dan kayaknya Steven Gerrard ingin balas budi nih ya sama tim Liverpool. Yang kedua adalah perebutan peringkat keempat atau top 4 battle. Kemarin Spurs menang lawan Burnley 1-0 sehingga sekarang peringkat empatnya adalah Tottenham. Tentu aja poinnya beda 2 sama Arsenal, tapi Arsenal belum main karena nanti malam atau Senin malam baru Arsenal akan main lawan Newcastle United. Dan itu kalau Arsenal menang ya berarti pekan terakhir Arsenal poinnya 1 poin di atas Spurs. Mereka akan bertemu Everton, sementara Spurs berhadapan dengan Norwich yang kemungkinan besar Spursnya gue bilang menang sih. Itu untuk top 4 battle-nya. Arsenal lawan Everton di pertandingan terakhir itu penting juga, sulit menurut saya, soalnya Everton nanti akan kita bahas ya, di yang perebutan tiket tetap bertahan di Premier League. Tapi sekarang yang ketiga itu ini yang paling nggak bergengsi sih sebenarnya di antara perebutan tiket Eropa ya, yaitu perebutan posisi ke-6 untuk menjadi wakil Inggris yang kedua di Europa League. Dan ini diperebutkan oleh Man United sama West Ham. Saat ini Man United 2 poin di atas West Ham. Pertandingan terakhir MU lawan Crystal Palace dan West Ham melawan Brighton. Nah kalau West Ham menang lawan Brighton dan MU seri, maka poinnya mereka sama, tapi selisih golnya menang West Ham. Jadi West Ham yang lolos ke Europa League, kemudian MU lolos ke Conference League. Udah ini paling itulah, gak glamorous ya, tapi langsung aja. Dan ini yang terakhir yang seru, yaitu perebutan tiket untuk bertahan di Liga Inggris. Karena Everton tadi malam akhirnya kalah sama Brentford padahal sempat unggul 2 kali, dan itu yang membuat mereka jadi lumayan deg-degan nih untuk
memastikan lolos apa enggak. Soalnya si Everton ini kalau tadi malam menang sebenarnya udah pasti nggak degradasi. Tapi gara-gara tadi kalah, and Burnley juga kalah. Jadi saat ini posisinya adalah Everton di 16, Leeds di 17, dan Burnley di 18. Nah yang degradasi itu adalah yang peringkat 18. Nah kamu bisa lihat sendiri lah di klasemennya yang degradasi ini. Soalnya ini memang yang sedikit rumit ya, straightforward tapi rumit juga. Soalnya poinnya dan jumlah pertandingan dimainkannya tuh beda-beda banget. Burnley masih ada beberapa game yang mereka nyimpen sih. Walaupun feeling gue sih yang degradasi kayaknya Leeds sih, di antara Everton, Leeds sama Burnley ini. Tapi nanti kita lihat aja. Pekan terakhir anyway, Burnley akan melawan Newcastle United dan Everton melawan Arsenal. Tetapi kalau Everton lawan Crystal Palace nanti sebelum pekan terakhir ini udah menang, maka Evertonnya juga udah aman. Jadi ya gue bilang antara Leeds sama Burnley. Dan menurut statistik yang dikeluarkan oleh lembaga statistik di Inggris, mereka udah menetapkan prediksi mereka peringkatnya berapa, dan nanti gue sebutin aja langsung ya. Untuk juara prediksi mereka Man City yang juara. Untuk peringkat 4 prediksi mereka adalah Tottenham. Peringkat 6 prediksinya adalah Man United. Dan yang degradasi prediksi mereka yang menyusul Watford dan Norwich itu adalah Leeds United. So itu dia terakhir European Place yang seperti gua bahas, berebut tiket Eropa beberapa waktu yang lalu. Akhirnya karena Leicester nggak juara dan West Ham juga nggak juara, jadi tiket Eropa Liga Inggris 1-4 di Liga Champions, Europa League di peringkat 5 dan 6, soalnya yang menang FA Cup dan Carabao Cup itu sama, yaitu Liverpool. Dan tentu aja akhirnya peringkat 7-nya adalah Conference League. Jadi ya itu tadi, 6 ke Europa, 7 ke Conference League. Dan reminder juga seperti yang tadi udah gue bilang di awal, kalau tim-tim yang udah gak ngejar tiket kemana-mana pun juga sebenarnya masih ngejar peringkat, karena mereka membutuhkan, karena tiap peringkat itu nilai uang hadiahnya adalah 2,2 juta pound sterling. Dan ini termasuk, I guess bisa dimasukkan ke uang belanja pemain mereka untuk musim depan ya. Karena kan ada financial fair play di mana lo harus beli, nggak boleh beli pemain jumlahnya itu lebih dari omset atau lebih dari profit, atau cuman boleh beli dari profit. Gue kurang paham, tapi yang pasti kayak gitulah. Intinya ini penting sekali. So itu dia pekan terakhir Liga Inggris, ada banyak yang bisa ditonton. Nah minggu depan gue belum tahu mau ngebahas apa. Mungkin ngebahas final Liga Champions ya kali ya. Mungkin mau ngebahas itu, but kita lihat aja minggu depan. In the meantime, please subscribe di Popo on Radio di Instagram, di YouTube juga please subscribe biar nggak ketinggalan. And kalau ada saran, masukan, kritik, ngebahas apa, boleh ya. Nah, gitu aja di sini Popo Kusen. See you when I see you.